It's showtime. Combat 2. Welcome to Bahas Film bersama gue, Miss Movie, yang akan bahas tajam bikin kalian paham. Mortal Kombat 2 udah tayang di bioskop. Buat para filmers yang belum pernah main game atau mungkin cuman ikutan nonton karena diajak temen, pasti plonga-plongo kebingungan. Kenapa ada ninja? Siapa orang bertangan besi itu? Kok ada orang yang ngeluarin petir? Jangan panik, di video ini gue bakal kasih Idiot's Guide untuk karakter Mortal Kombat 2. Gak perlu jago main game, gak perlu hafal lore film pertama. Kita bedah semuanya biar lo paham siapa yang jadi jagoan dan siapa yang bakal jadi korban fatality. Let's break it down. Johnny Cage adalah tokoh utama kita di film kedua ini. Dia adalah aktor film action Hollywood yang udah tua, jadinya sudah nggak laku lagi. Awalnya nggak percaya sama hal mistis, tapi terpaksa terjun ke turnamen karena diculik Raiden. Kekuatannya, Shadow Kick yang super cepat dan serangan energi hijau yang bisa bikin lawan terpental jauh. Cole Young ini protagonis di film pertama, tapi dia karakter yang baru diciptakan buat film pertama, tidak ada di gamenya. Oleh karena itu banyak dihujat para netizen. Akhirnya di film kedua ini dia di-downgrade jadi karakter ecek-ecek biasa. Bahkan di material promosi sama sekali tidak diperlihatkan. Petarung MMA ini awalnya gak tahu apa-apa soal turnamen ini, sampai akhirnya dia sadar kalau dia adalah keturunan dari legenda besar, Scorpion. Dia adalah mata kita di dunia aneh di film pertama. Kekuatannya, dia punya arkana unik yang bisa menyerap energi serangan lawan dan mengubahnya jadi armor emas buat serangan balik. Scorpion, dia ninja yang dibalut api neraka dan rasa dendam tak berujung. Dulunya manusia, tapi dibangkitkan dari kematian untuk membalaskan dendam keluarganya yang dibantai habis. Kekuatan, senjata rantai kunai legendaris dengan teriakan ikonik "Get over here" dan kemampuan mengeluarkan api neraka dari dalam dirinya. Jax adalah tentara unit khusus yang kehilangan kedua lengannya dalam pertempuran, kemudian diganti dengan teknologi bionik kelas militer yang canggih. Dia adalah sosok pelindung yang tangguh dan bisa diandalkan. Kekuatannya, sepasang tangan mekanik dengan tenaga pukulan dahsyat, mampu meremukkan tulang lawan dalam sekali hantaman. Sonya Blade, Sonya itu anggota pasukan khusus AS. Di film pertama, dia tuh badass banget. Dia gak punya tato naga, yaitu syarat buat punya arkana atau kekuatan super. Jadi dia harus latihan lebih keras dari yang lain. Dia akhirnya dapat arkananya setelah ngalahin Kano. Kekuatan barunya adalah tembakan energi pink dari tinjunya. Dia bisa buat bola energi atau nembakin sinar dari alat di tangannya. Ditambah lagi dia ahli dalam grappling dan nendang. Dia bukti kalau manusia bumi dengan tinju arkana bisa sejajar dengan dewa petir. Ini dia jagoan utamanya. Liu Kang adalah biarawan Shaolin yang merupakan jantung dari pertahanan Earthrealm. Kalau karakter lain pakai senjata, Liu Kang adalah senjata itu sendiri. Dia punya disiplin bela diri yang tinggi dan kemampuan unik mengendalikan api. Jurus ikoniknya, Bicycle Kick yang bikin musuh terbang dan bola api Fireball yang ditembakin dari tangannya. Dia adalah simbol harapan bagi bumi. Dia bukan cuma petarung, tapi dia pembawa takdir kalau turnamen ini harus dimenangkan oleh Earthrealm. Kitana adalah pewaris tahta Edenia. Waktu kecil ayahnya dibunuh oleh Shao Kahn. Kitana pun diculik dan diadopsi jadi anak Shao Kahn. Dia ahli bela diri, tapi senjata ikoniknya adalah sepasang kipas baja berlapis pisau. Kipas ini bukan buat ngipasin lu pas gerah, tapi buat motong lu jadi sushi. Dia juga bisa pakai sihir angin buat terbang pendek atau ngelempar kipasnya kayak bumerang. Stylenya anggun, hasilnya mematikan. Jade adalah sahabat masa kecil sekaligus pengawal setia Putri Kitana dari ancaman musuh. Dia adalah bodyguard yang misterius, lincah, dan sangat mematikan. Dia ahli bela diri akrobatik yang menggunakan tongkat panjang berwarna hijau sebagai senjata utama untuk menjaga jarak dari musuh. Oke, ini yang bikin bingung. Bukannya Sub-Zero udah mati di film pertama? Ya bener, di film ini dia dibangkitkan oleh penyihir jahat. Tapi dia gak lagi pakai nama Sub-Zero. Dia jadi entitas baru yang namanya Noob Saibot. Yang paling penting, dia diperankan oleh Joe Taslim, aktor kebanggaan kita. Noob Saibot ini pakai sihir bayangan. Dia bisa buat klon bayangan dirinya buat nyerang lo dari dua arah. Bisa teleportasi, dan pendaran ungu di maskernya itu tanda kalau dia udah gak punya perasaan manusia lagi. Dia adalah pembunuh bayaran yang sempurna dari kegelapan. Kalau lo lagi cari definisi trash talker yang sebenarnya, ya kan orangnya. Dia anggota sindikat kriminal Black Dragon yang mata kanannya diganti implan laser teknologi tinggi. Dia itu oportunis, mata duitan, dan gak punya moral sama sekali. Di film pertama, dia adalah musuh bebuyutan Sonya Blade. Kekuatannya,
Selain laser dari mata mekaniknya, dia ahli pakai pisau dan petarung jalanan yang brutal. Dia adalah tipe karakter yang bakal nusuk lo dari belakang lalu ngetawain lo pas lo lagi sekarat. Kung Lao adalah sahabat karib Liu Kang sekaligus rekan satu perguruan Shaolin-nya. Kalau Liu Kang itu serius dan fokus, Kung Lao ini lebih sombong dan punya gaya bertarung yang sangat khas. Senjata ikoniknya adalah topi baja dengan pikiran tajam seperti silet. Topinya bukan cuma buat gaya, tapi bisa dilempar jadi senjata lempar yang mematikan atau dipakai buat membelah musuh menjadi dua. Dia adalah petarung yang mengandalkan kecepatan, teknik, dan presisi. Kalau lo lihat dia pakai topinya, jangan pernah coba-coba buat mendekat. Pemimpin Kelantar Katan, ras mutan nomaden yang hidupnya hanya untuk berperang dan melayani sang penguasa Outworld. Di game, dia itu cuman prajurit Grants, anak buah setianya si raja jahat, Shao Kahn. Di film pertama, Kelantar Katan udah pernah muncul sedikit, tapi Baraka belum. Sekarang dia muncul dengan tampang yang, ya lihat sendiri aja, kayaknya dia butuh skincare dan dentist secepatnya. Dia gak punya sihir api atau es. Baraka itu pure brute force dan senjata utamanya dua pedang panjang yang bisa keluar masuk dari lengannya. Ditambah lagi giginya itu bukan cuma hiasan, dia hobi gigit musuhnya. Kalau lo lihat dia run. Raiden itu bukan manusia biasa, dia adalah dewa petir dan pelindung bumi, Earth Realm. Kekuatannya ya jelas petir, dia bisa nembakin listrik dari tangannya, bisa teleportasi, dan adegan ikoniknya di trailer itu pas dia terbang sambil nyeret musuh pakai listrik. Kalau musuhnya Baraka atau Noob Saibot, Raiden ini kayak stuntman listrik buat nge-zap mereka semua. Di film pertama, dia yang kumpulin para petarung bumi buat latihan di kuilnya. Di film kedua, dia lebih aktif lagi. Tapi, dia punya satu kelemahan. Sebagai dewa, dia gak boleh ikut campur langsung kecuali benar-benar kepepet. Sindel adalah ratu dari Egenia, yang berarti ibunya Kitana. Di game, kisahnya tragis banget. Dia dipaksa nikah sama Shao Kahn setelah rajanya dibunuh. Jadi akhirnya dia bunuh diri buat lepas dari Kahn. Tapi Kahn bangkitin dia lagi jadi zombie jahat buat nyerang anaknya sendiri. Kekuatan utamanya adalah teriakan supersonik. Dia bisa teriak kenceng banget sampai ngulitin musuhnya atau bikin otak mereka meledak. Dan rambut panjangnya itu bukan cuma hair flip. Rambutnya bisa memanjang dan digunain kayak cambuk buat nyakit musuh. Don't judge her by her hair, judge her by her deadly high notes. Sangsung itu penjir jahat dari Outworld dan tangan kanannya Shao Kahn. Di film pertama, dia antagonis utamanya. Dia ngadain turnamen buat ngambil jiwa para petarung bumi. Dia licik, penipu, dan gila hormat. Kekuatannya yang paling ngeri adalah dia bisa mencuri jiwa. Kalau dia ngalahin lo, dia nggak cuma bunuh, tapi dia sedot jiwa lo. Dan setelah dia punya jiwa lo, dia bisa berubah wujud jadi lo, lengkap dengan kekuatannya. Di poster ini, dia pegang keris naga berlogo MK2, tanda kalau dia punya agenda besar buat batalin rencana Raiden. Nah, ini dia The Big Boss. Dia adalah kaisar dari Outworld yang ambisius banget pengen nyatuin semua dimensi di bawah kekuasaannya, termasuk bumi, yaitu Earth Realm. Dia adalah alasan kenapa turnamen ini ada. Dia pengen menang lewat turnamen biar bisa nguasain semuanya secara legal. Kekuatannya brute force yang luar biasa. Senjata andalannya adalah palu godam raksasa bernama Red Hammer yang bisa bikin siapa aja gepeng sekali pukul. Dia bukan cuma kuat secara fisik, tapi dia juga ahli strategi licik dan punya otoritas mutlak atas semua petarung jahat lainnya. Kalau Sangsung itu otaknya, Shao Kahn adalah ototnya. Nah, itu dia beda lengkap setiap karakter. Sekarang lo udah punya gambaran besar siapa mereka dan kenapa mereka bahaya. Kalau lo punya teori sendiri tentang siapa yang bakal jadi pemenang atau siapa yang bakal mati duluan, kasih tahu gue dong di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe biar lo gak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Gue Miss Movie, cabut dulu and see you in the next video. Bye bye.